Dan pada akhirnya Ridwan Kamil memberanikan diri untuk memutuskan melabuhkan hatinya, melabuhkan keputusan politiknya di mana. Dan selamat datang Ridwan Kamil di Partai Golkar. Lah, udah Partai Golkar ya? Lo sudah ada KTA, sudah pakai jas Golkar, sudah pulang dari kantor Golkar pakai Vespa warna kuning. Apalagi? Udah menguning ya? Sudah menguning. Punya jabatan. Tapi tidak bau ya. Tapi yang kemarin beberapa statementnya kenapa sampai Ridwan Kamil mau ke Golkar tuh kurang lebih ada beberapa itu kan indikator yang dia akhirnya Ya, saya akan memakai jas kuning. Kalau katanya dia sih, saya kan gabung partai ini lihat track record ya. Memang semua mengatasnamakan Pancasila, tapi kan saya lihat bagaimana mereka konsisten di saat-saat krisis. Gitu. Dan mungkin Stabil partai. Dan mungkin Ridwan Kamil melihat bahwa Golkar ini stabil. Oh enggak, kan kemarin ada isu tuh pasca ulang tahun kemarin itu. Ulang tahun Partai Golkar. Katanya Pak Erlangga mau di Ketum. geser gitu. Ketum. Jadi kayaknya di internal juga dari waktu itu sudah ada isu-isu karena KIB, karena kemarin bentuk KIB itu bikin koalisi, isunya akan ada yang mengambil alih gitu, akan ada yang mengganti Pak Erlangga kan. Tapi sampai sekarang ternyata masih kuat juga. Ya. Mungkin kan konsolidasi partainya bagus ya. Mungkin isu-isu aja itu kali ya. Iya. Atau mungkin bagi-bagi kuenya udah pas lah. Udah pas. Iya. Tapi yang banyak sih tokoh-tokoh lawas juga gabung ke Golkar ini juga menarik sih sebetulnya. Apakah emang karena Bapak Baliho Indonesia itu? Enggak, karena memang kalau si Golkar kan memang kayak inkubator. Iya. Tokoh. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Siapa? Produsen. Pabriknya dia. Pabriknya, ketua Perindo, semuanya. Iya. Sampai si Luhut. Iya, si Bamsud. Surya Paloh. Nasdem, Prabowo dulu. Hanura, Hampir semua tokoh-tokoh ini inkubatornya dulu sempat pernah di Golkar. Iya, di Golkar. Pernah berproses di Golkar. Pernah berproses di Golkar gitulah istilahnya. Tapi kapan, terus kemudian berapa lama, dan apa yang didapat di sana, terus kenapa kemudian memutuskan untuk pisah, kita nggak tahu. Iya, yang pasti sudah tidak memiliki kesepahaman politik lagi. Mungkin. Atau mungkin nggak dapat jabatan yang dia inginin, nggak tahu juga. Karena kan? terlalu banyak kan. Iya, terlalu tokoh-tokoh banyak. luar biasa, JK begitu kan. Sukala, siapa lagi? Akbar Tanjung. Abu Rizal Bakri. KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu. Bersatu kan? Bersatu. Itu udah deklarasi belum sih? Udah. Kan dia yang paling pertama deklarasi. Sama. Kalau Tapi kok dengar-dengar kemarin P3 sama PAN. Kemarin dengar-dengar nggak ada obrolan sama Partai Nasdem. Apakah KIB Koalisi Indonesia berubah atau? Iya, nggak kepikiran loh. Koalisi Indonesia berubah. Jadi apa sih yang mau dirubah gitu kan? Mereka ini padahal di satu kabinet. Jadi ini koalisi perubahan sama Indonesia Bersatu. Berarti ada 6 partai bergabung Bersatu untuk perubahan kayaknya. Bersatu untuk perubahan. Waduh. Bisa jadi nih. Padahal itu opsi ya buat bapak-bapak ketum. Koalisi Siapa tahu tertarik dengan ide kita. Koalisi Indonesia Bersatu untuk perubahan. untuk gitu. perubahan. Bisa juga. Kalau gitu berarti Rabu Pon kemarin memang bahaya tuh. Makanya hujan deras tuh kan. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Iya, karena jadi hujan itu. Karena Surya Paloh udah ketemu sama. Jadi mau berangkat ke istana nih, wah hujan nih. Wah. Nggak ada hubungannya kan pakai mobil. Nggak kita naik motor kan. Tapi sebenarnya memang kemarin Rabu Pon. Erlangga ini Ketemu sama Surya Paloh di kantor Golkar. Dan roman-romannya katanya sih beberapa kelompok KIB, pendukung KIB juga kan dukung Anies sebagai calon. Ya, di P3 dan PAN ya. Kedekatan dengan Pak Anies Baswedan sudah lama sih di. Nah, banyak politisi menganggap bahwa pertemuan mereka itu awal dari penggabungan antara KIB dengan Koalisi Perubahan. Iya, dan kebetulan kan di KIB sendiri sampai hari ini belum ada tokoh yang ingin dicalonkan sebagai yang fix atau yang capres atau cawapres. Misalnya ngomongin soal Erlangga, ya elektabilitasnya
ya segitu-segitu aja, meskipun sudah pasang baliho di mana-mana. Iya. Bapak baliho. Bapak Bapak baliho. baliho Indonesia. Ibu balihonya siapa? Ada. Ada. Kepak. Bapak ada. Nyalakan api kemerdekaan. Iya. Ya. Kepak sayap. Ini sampai mana ya gue ngomong? Baliho. Baliho. Ya. Jadi dan kebetulan Ridwan Kamil masuk ke Golkar. Iya, media sosial. Elektabilitasnya Lebih bagus, tinggi. posisinya dia bagus sekarang kalau nggak salah. Di Golkar bisa jadi Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Iya, makanya beberapa ini juga sering deket sama si Bima Arya. Ya, betul. Kan itu Bima PAN Arya juga kan? kader PAN juga. Kader PAN juga, kader PAN potensial juga kan. Nah, apakah Uh-uh. itu akan yang menggiring nantinya dari KIB ke perubahan? Nah, KIB ke Atau menduetkan? Atau menduetkan. Jadi Pak Erlangga mungkin harus legowo dengan yang Tapi muda-muda. ketum kan sudah bagus. Yang penting ada balihonya. Ketika ada balik. Siap kerja 2024. Aduh, siap Jadi, kerja. jadi bisa jadi nih Ridwan Kamil dipasangkan dengan Anies, Bima Arya nanti akan maju ke Jabar. Jabar. Oh gitu. Mungkin. Mungkin. Oke. Tapi banyak juga sih yang dari Terus AHY gimana? AHY ya rajin-rajin jogging di GBK lah ya. Kita nggak tahu. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Oke. Karena apa namanya? Lumayan kuat juga kalau misal KIB bergabung dengan perubahan. Berarti kan ada 6 partai di sana. Kalau misal ya, jadi ini benar-benar terjadi. Ada Nasdem, ada Golkar, terus kemudian ada PAN, P3, PKS, Demokrat, ada 6. Dan ini ketika digabungkan udah punya sekitar 40%. Iya, 40%. Sekitar 40% Yang suara penting- di parlemen kan gitu. yang penting cocok. Yang penting cocok aja nih mereka. Nah, ketika gabung ya mungkin nanti tinggal musuhnya yang paling berat adalah Gerindra sama PDI gitu aja mungkin. Dan PKB. Gerindra PKB dong. Oh iya, Pakai kan mereka koalisi yang Iya. Gerindra sama PKB itu. Atau mungkin saja ketika melihat ada kemungkinan potensi dua koalisi ini bersatu, di sana juga bersatu. Wah, bisa jadi. Jadi 2024 head to head lagi. Waduh, polarisasi makin kencang nih. Nah, kenceng banget. Ya, karena isunya memang banyak yang menggambarkan pemilu itu akan 2 putaran. Banyak menggambarkan seperti itu. Iya, harapannya sih gitu ya. Kalau 4 ya bisa jadi 2 putaran. Dua Kalau putaran. misal KIB sendiri, terus kemudian ada Perubahan perubahan sendiri. sendiri, terus Gerindra sama PKB, sendiri. PDIP sendiri ada 4 calon di sana. Dan akhirnya 2 putaran. Seperti 2014. 2004 juga. Oh iya. Bu Mega sama Pak SBY. 2009 dong. 2004 2009. Nah, tuh. Nah, itu. 2014 udah Jokowi Oh Prabowo. iya betul Jokowi Prabowo. Itu udah Sorry, 2004 yang 2 putaran ya. Iya, karena 5 calon kan. Karena PT-nya masih 0. Betul, makanya Jadi kalau 2 putaran Jokowi 3 periode dong. Enggak ya? Tolong jangan jangan dibahas. ngomong lagi 3 periode lah. Meskipun isu itu lagi mencuat. Iya, masih naik lagi. Di musra. Ya, jangan. Tapi Tapi besok lah sudah kita- lah. Iya. Sudahlah 3 periode Tapi kayaknya. tenang. Ngapa? Enggak ada 3. Bantang baju putih mau 3 periode lagi. Belum Tapi seru, rambut pon ini. seru sih kalau semisal Bung ini pacaran. Joman ya. Jokowi mania. Joman. Jawa mania. Jomania. Ya seru memang. 4 calon ya, kalau semisal 4 calon rame. Rame. Banyak pilihan, rakyat banyak pilihan. Banyak pilihan. Partai-partai pusing semua. Pusing meyakinkan rakyat. Tinggal nanti nunggu partainya anak muda, PSI atau partai-partai baru mau kemana gitu. Karena ini juga partai-partai baru juga kan. Butuh dompleng. Kayak Partai Umat tuh udah kayaknya arahnya mau ke Anies juga. Cuman dalam aturan kan memang mereka belum bisa ngusung karena dia nggak punya kursi di parlemen sebagai syarat, ya kan? Sama apalagi ya, pelembar resortnya mereka belum punya, sama jumlah kursinya mereka belum ada juga, jadi belum bisa ngusung sendiri. Iya. Tapi di undang-undang itu, di undang-undang dasar disebutkan yang bisa mengusulkan capres dan cawapres ya partai politik peserta pemilu. Tapi kan di MK syaratnya kan Kalau Nah, untuk itu masih lagi diuji. harus presiden punya threshold, ya. Kebetulan PKN lagi nguji itu. Partai Kebangkitan Nusantara. Iya, mereka kan sudah
misalnya kayak partai-partai baru lah kayak si Umat, Buruh, PKN sama Gelora ini kan baru belum punya tiket, belum punya suara sah dari belum punya rakyat, wakilnya baik di daerah ataupun di pusat. Tapi mereka sudah sah jadi peserta pemilu nih. Iya. Masa nggak boleh gitu? Boleh, mungkin untuk jabatan kabinet kali. Nah gitu kan masih diuji. Atau mungkin gabung. Akan diuji. Kan di bahasa di ini kan partai politik atau gabungan partai politik kan. Yes. Jadi mereka bisa gabung gitu Karena kan juga dibagi dua kan, partai pengusung sama partai pendukung. pendukung ya. Bisa jadi mereka partai pendukung. Partai pendukung pastinya. Bisa. Kalau pengusung jelas yang sekarang ini lagi tiket. di Senayan. Tapi lumayan juga partai baru ini juga jadi punya posisi lah ketika memang semisal kita bilang 4 calon gitu. Pasti 4 partai baru ini bakal lebih mudah gitu naikin ininya dia. Ininya politiknya gitu lah. Elektabilitas politiknya. Iya, untuk di daerah juga karena itu pasti ada efek. Cuman kalau semisal KIB gabung sama perubahan jadi koalisi perubahan koalisi bersatu untuk perubahan ya kan. Koalisi Indonesia Bersatu untuk Perubahan. Koalisi Indonesia Bersatu untuk Perubahan ya kita nggak tahu. Ini kalau dipakai copyright ya, royalti lah. Kalau bingung hubungin kita bisa di bawah ini. Ya, di mana itu? Tapi sebenarnya masih bingung juga yang dimaksud perubahan ini apa, karena bagaimanapun juga Partai Nasdem masih ada di lingkaran pemerintahan gitu. Iya, dan Surya Paloh juga kan aku baca-baca kemarin juga dia sudah menginstruksikan sama kader-kadernya dan juga yang ada di fraksi untuk tetap mendukung Jokowi sampai 2024. Program Jokowi. Tapi kan dia sekarang berseberangan dengan Jokowi Dengan tagline perubahan. dan nanti kan masa kampanye masa dia dua kaki kan? Ya itu makanya. Harusnya gimana tuh? Etikanya menteri-menteri Partai Nasdem harus cabut atau dicopot. Itu kayak sama aja. Sama aja, opsinya sama aja dua-duanya. Opsinya kayaknya memang kalau menurutku saya mendukung Nasdem harus berteguh dengan keputusannya. Sesuai hasil rakernasnya. Keputusan yang mana nih? Keputusan yang harus maju terus mendukung Anies Baswedan. Oh, kan mundur. Takiwan maju terus mendukung Jokowi. Jangan dengarkan isu sana sini. Nasdem Pak Surya Paloh, kamu harus maju terus. Mantap. Bahkan sampai denger-denger Surya tuh Paloh mania nih. Salah satu menteri Kominfo, Pak Joni Plate, Sekjen Partai Nasdem, ada juga hembusan isu itu dia akan memilih bertahan di kabinet tapi harus melepaskan Partai Nasdem. Ini kan jadi paradoks juga gitu. Posisi sekjen loh, sekjen partai, sampai segitunya dia. Enggak lah. Mungkin itu yang menjadi kealotan dari Rabu Pon ini kali. Lebih baik sekjen sih ya. Lebih baik sekjen. Tanda tangan itu mahal sekali di sekjen. Oh, gitu ya? Mungkin seperti belum pernah. Atau juga Tapi aku suka banget dengan Pak Surya Paloh. Restorasi kalau udah pidato. Kalau sama ibu? Kalau makan bakso ya? Ada. Tapi keren sih. Keren. Iya, keren.